Roy Suryo CS dipastikan nyesel banget ajukan gelar perkara khusus soal ijazah Pak Jokowi. Pihak Kompolnas memberikan pernyataan menohok. Aduh. Dipastikan sih, Roy Suryo respon Dokter Tifa bakalan menangis di pojokan, nyesel. Perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah, ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Jasa pembanding ini transparan, semua ini ada, dan semua tadi saya. Ini tiga pembandingnya UGM semua. UGM semua, satu angkatan semua, milik Frono Jiwo, satu angkatan di Kehutanan, sama. Dan ini dikenal oleh Jokowi, yang namanya Frono Jiwo, Sri Murtiningsih, sama almarhum Hari Mulyono. Okay. Ini lihat betul. Jadi ini A-nya masuk ke dalam. Ini A-nya masuk ke dalam 11.15, 11.7. Nah, yang 11.20, ya ini bahasa saya tadi, mencotot ya gitu. Jadi dia terlempar. Jadi ini artinya tidak identik ya ijazah. Perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah, ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik, ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik, dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Nah, terbantahkan ya, ini ada penjelasan langsung dari pihak Kompolnas mengenai tudingan keraguan dari Roy Suryo sampai repot-repot memprint out. Lalu dengan PD-nya mengatakan ini tidak identik. Dan ternyata ada alasan tersendiri toh. Kenapa ada perbedaan huruf di ijazah tersebut. Clear ya, gelar perkara khusus sudah dilakukan. Tinggal tunggu keterangan penyidik. Siap-siap Roy Suryo CS. Aduh. Kan mereka yang meminta untuk digelarnya gelar perkara khusus ini. Jadi karena semuanya sudah dituruti, maka hasilnya silakan terima dengan lapang dada ya. Orang-orang ini dipastikan sangat kecewa banget sih. Bahkan nyesel mengajukan untuk digelarnya perkara khusus ini, teman-teman. Malah makin memperdekat diri ke jeruji besi. Terima kasih, saya menganggap teman-teman ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Aduh, saya Didu. Ini bukan masalah ijazah palsu. Aduh. Jadi mengaku sendiri kalau masalah ijazah cuma tameng. Ternyata ada tujuan besar. Ada agenda besar di balik ini semua. Jangan-jangan emang benar ini merupakan agenda politik yang memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi lewat serangan di ijazah yang dipermasalahkan sama orang-orang ini. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama. Apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum, menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu... Ada gimana nih teman-teman? Menurut kalian, penilaian kalian setelah kalian mendengarkan ocehan dari Saididu,
Ini sangat tergambarkan jelas sih. Sangat nyata sekali ada unsur benci memang. Mereka-mereka ini benci. Terkhusus ini Said Didu. Sangat benci ke Pak Jokowi. Sehingga tadi berbagai pernyataan-pernyataannya. Ocehan-ocehannya teman-teman. Jelas. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau semisal kita meminta keterangan lebih lanjut terhadap Said Didu ini untuk mempertanggungjawabkan segala ocehan yang ia keluarkan barusan. Lanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama tahun dengan basis kebohongan dan kelicikan. Aduh. Tudingan macam apa lagi nih teman-teman? Pak Jokowi disebutkan membangun bangsa ini dengan kebohongan, kelicikan, keculasan. Aduh. Said Didu. Sudahlah, tobatlah. Nggak usah benci Pak Jokowi. Nggak bakalan menang. Nggak usah lawan orang baik. Itu saja. Yang ada nanti ibarat senjata makan tuan loh. Takutnya gitu. Malah kata-katanya berbalik ke diri sendiri. Gelar perkara khusus seperti ini yang sangat penting sekali, itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut. Dia pengecut. Something wrong. Ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu. Disebutkan Pak Jokowi takut. Disebutkan Pak Jokowi tidak datang, tidak hadir itu karena ketakutan. Enggak. Pak Jokowi lagi santai. Enggak mau ambil pusing. Dan semua urusan ini sudah diserahkan ke kuasa hukumnya. Jadi biarin saja. Itu yang menangani kasus ini. Biar kalian-kalian yang ketar-ketir. Pak Jokowi mah santai-santai, adem-adem. Jadi biarkan Rizal Fadila ini, Roy Suryo, Rismon, berjuang mati-matian untuk memperjuangkan nasib mereka supaya tidak masuk bui loh. Ini ancamannya bui. Kalah dikit langsung masuk penjara. Mengenakan baju orange. Jadi yang lebih aktif memang dituntutnya adalah orang-orang ini. Rismon, Rizal Fadila, dan yang lainnya. Bisa kamu bantah dari presentasi beliau tadi? Oh, nggak bisa bantah. Ya udah. Oh, jadi tadi gelar perkaranya dipimpin Karo Wasidik? Ya, Karo Wasidik. Bukan Direktur Pedumak ya? Enggak, bukan Direktur Pedumak. Oke. Jadi Oke, siap. mendengarkan dan mendengarkan dengan terkesima. Ya, apalagi ketika saya membandingkan 3 ijazah yang saya gunakan sebagai ijazah pembanding, dan itu membuktikan ijazah milik Joko Widodo itu tidak identik, tapi ijazah 11-15 milik Pronojiwo, ijazah 11-16 milik almarhum Hari Mulyono, dan ijazah nomor 11-17 milik Sri Murtiningsih itu adalah identik. Jadi makanya saya katakan 3 ijazah pembanding itu identik, tapi kalau dengan ijazahnya Joko Widodo itu malah tidak identik. Jadi ini telak sekali ya, digunakan untuk perbandingan. Jadi moga-moga nanti akan bisa mengubah hasil dari gelar perkara. Ini perbandingan ijazahnya. Ijazahnya tidak berani ditampilkan. Ya. Jadi ijazahnya nggak ada, orang juga nggak ada. Aduh. Ini tadi yang sudah dibantah ya sama Kompolnas, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang cukup menohok mengenai keraguan pertanyaan dari Roy Suryo ini mengenai perbedaan huruf, letak hurufnya. Ini mah ibarat menggali kubur sendiri. Pekerjaan yang sia-sia malahan memperparah situasi. Ya bagus, mempercepat kasus ini cepat kelar sehingga ada orang-orang yang jadi tersangka. Kemudian mengenakan rompi orange. Itu ahli telematika. Oh. Telematika itu beda, jauh lebih besar nih digital forensik. Telematika itu telekomunikasi, media, informatika. Menguasai fotografi, menguasai videografi, menguasai juga hasil analisis ini. Saya memang bukan digital forensik. Saya itu ahli telematika.
Aduh, aduh. Gimana nih teman-teman? Bangga sekali. Bangga sekali dengan bangganya Roy Suryo ini memperkenalkan diri sebagai ahli telematika atau pakar telematika. Tapi banyak yang menyaksikan loh. Siapa yang menyematkan ke beliau ini sebagai pakar telematika? Toh dari riwayat pendidikannya nggak linear, S1 dan S2-nya. Kemudian ada lagi banyak yang memang diragukan. Sehingga ahli telematika yang disematkan kepada sosok Roy Suryo ini, banyak pihak yang meragukan siapa yang menyematkannya dan kapan, kok bisa dadakan langsung disebut-sebut sebagai ahli telematika. Aduh, gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas orang-orang ini, atas apa yang barusan kita bahas ini? Silakan tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.